Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'adda al-jannata liman ittaqahu wa a'adda an-nara liman 'asahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Karena sampai detik ini kita masih diberikan nafas dan kesempatan untuk sholat subuh secara berjamaah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dapat juga kita sampaikan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wasilah beliaulah kita masih bisa merasakan manisnya iman. Jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, setelah kita melaksanakan salat subuh, sejenak kita mentadaburi dan mengambil pelajaran atau hikmah-hikmah dari surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, dan orang yang membencimu Muhammad, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya surat ini atau adanya surat ini karena sebab kaum kafir Quraisy merasa senang dengan meninggalnya dua putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Qasim dan Ibrahim. Kemudian kaum Quraisy juga menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lemah dan sedikit pengikutnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kandungan surat ini, yaitu surat Al-Kautsar? Berikut adalah kandungan surat Al-Kautsar. Yang pertama, Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti keturunan yang banyak dan telaga Al-Kautsar di surga. Yang kedua, Allah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat dan berkurban. Yang ketiga, orang yang membenci Rasulullah SAW maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, surat Al-Kautsar diturunkan sebagai peneguh hati Rasulullah SAW dan kabar gembira bagi Rasulullah dan pengikutnya. Pada surat Al-Kautsar ini terdapat pelajaran atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Surat Al-Kautsar adalah surat yang pendek, terdiri dari 3 ayat. Meskipun singkat, surat ini mengandung pesan yang dalam tentang nikmat dan syukur. Berikut adalah pelajaran dan hikmah-hikmah dari surat ini. Dari ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad SAW nikmat yang banyak. Pemberian nikmat yang melimpah. Allah menyatakan bahwa Dia telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Kautsar. Al-Kautsar sering diartikan sebagai nikmat yang berlimpah.
termasuk diantaranya telaga di surga yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad SAW, serta nikmat keagamaan, kenabian, dan umat yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat luas kepada hamba-hambanya, terutama kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian hal ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meski terkadang kita tak menyadarinya. Jamaah muslimat azan Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian dari ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah, laksanakan salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah untuk bersyukur melalui ibadah adalah sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mendirikan salat dan menyembelih hewan kurban. Hal ini menekankan pentingnya rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, terutama dalam bentuk salat dan sedekah atau pengorbanan. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjalankan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran musuh-musuh Nabi. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW atau memusuhi dakwah Islam akan terputus dari segala kebaikan. Dalam konteks sejarah, musuh-musuh Nabi yang memfitnah atau menghinanya akan ditinggalkan dan tak memiliki warisan kebaikan. Mereka kehilangan keberkahan, sedangkan Nabi terus dihormati dan diingat hingga akhir zaman. Hal ini adalah mengajarkan kita untuk tidak membenci kepada siapapun dan selalu berbuat baik. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun kesimpulan dari di atas ini adalah nikmat dan karunia Allah sangatlah luas bagi Muhammad SAW dan bagi umat Islam. Syukur harus diwujudkan dalam bentuk ibadah, baik salat maupun berkurban. Kemudian musuh-musuh kebaikan dan kebenaran akan terputus dari segala keberkahan, sedangkan orang-orang yang beriman akan terus dilimpahi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan mentadaburi surat Al-Kautsar ini kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak ibadah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin rahimakumullah, demikianlah kandungan dari surat Al-Kautsar ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada benarnya maka mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan maka itu datangnya mutlak dari saya. Marilah kita akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mohon kepada Engkau ya Allah
Ampunilah dosa-dosa para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, baik dosa besar maupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kesehatan kepada mereka agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kepada mereka rezeki yang luas dan berkah agar bisa berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berilah kepada mereka kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berilah kepada mereka keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal musyrikin, lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa ansur ibadatal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mu'minina fi Filastin. Allahumma thabbitil mu'minina ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma shfi mardahum warham mautahum. Allahumma azidil kuffar wal musyrikin alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma shattit samlahum wa farriq jama'ahum wa Allahumma ahzinhum wa ahzanzilhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.